Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 26 Agustus 2024. Pekan biasa ke-21. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1, ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 11b sampai dengan 12. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa kita dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Saudara-saudara, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kalian, dan memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu satu sama lain semakin kuat. Kami sendiri membanggakan kalian di hadapan jemaat-jemaat Allah karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kalian derita. Semuanya itu merupakan bukti bahwa penghakiman Allah itu adil, sebab kalian dinyatakan layak menjadi warga kerajaan Allah. Demi kerajaan itulah kalian sekarang menderita. Semoga Allah kita menganggap kalian layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kalian dan kalian dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 23, ayat 13 sampai dengan ayat 22. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sebab kamu mengelabui mata orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak mengikat, namun bersumpah demi emas bait suci, sungguh itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Kamu berkata, bersumpah demi mezbah. Sumpah itu tidak mengikat, namun bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu orang yang bersumpah demi mezbah,
Ia akan bersumpah demi misbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Orang yang bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang tinggal di situ. Orang yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengecam dua kelompok orang yang disebutkan secara gamblang sebagai munafik, yakni para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat adalah kelompok terpelajar yang mengetahui kitab Taurat Musa. Merekalah yang mengajar dan berkhotbah. Merekalah yang mengenal hukum dan aturan-aturan keagamaan. Mereka pula lah yang memberikan pertimbangan, bahkan menghukum orang yang bersalah atau tidak setia kepada aturan Taurat. Sementara orang Farisi adalah orang Yahudi yang mempertahankan Taurat Musa. Dan mereka memegang kuat pengajaran tradisi Musa. Ada hal positif di sana, namun kelompok ini memiliki tendensi rohani yang berkelebihan, sampai memperhatikan praktek keagamaan secara detail dan mengabaikan aspek belas kasih dan keadilan. Yesus sudah lama memperhatikan tingkah laku kedua kelompok ini. Maka hari ini Yesus secara terbuka mengatakan kepada mereka sabda, celaka. Kata celaka bermakna duka yang mendalam. Jadi ungkapan celaka Yesus adalah pernyataan duka, kesedihan atas praktek kemunafikan para pemimpin. Menjadi murid Yesus berarti belajar menjadi orang yang tulus, bukan berpura-pura. Segala pekerjaan hendaknya mengalir dari hati yang bersih, dengan motivasi untuk keselamatan sesama, bukan demi popularitas dan pengakuan diri. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami mampu bertekun membina hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.